Kemarin ada tulisan di WA grup, syarat berpuasa itu pertama Islam, kedua balik, ketiga sehat rohani dan jasmani, keempat tidak terkena halangan. Saya langsung komentari, yang pertama bukan Islam tapi beriman. Kalau orang beriman pasti Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Masih banyak orang Islam di luar tapi tidak berpuasa. Hati-hati ya, ya. Jadi wajib puasa itu hanya bagi orang yang beriman, bukan bagi orang Islam. Kenapa Ustadz? Kalau orang beriman pasti Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Betul apa tidak? Banyak tidak orang Islam tidak puasa? Banyak. Banyak kan? Jadi kesimpulannya model ini, Bu. Kalau melihat saudara kita, tetangga kita, mereka beragama Islam tidak puasa, jangan diejek. Doakan ya Allah, semoga dia menjadi orang yang beriman. Makanya syarat puasa itu yang pertama orang beriman. Paham? Kalau ditanya ada orang komentar, syarat puasa itu orang Islam, salahkan. Salah. Syarat berpuasa itu hanya orang-orang beriman. Kenapa? Orang beriman pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Paham Bu ya? Sederhana kan buat kalimatnya? Sederhana. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti Islam. Yang kedua syarat puasa balik. Dulu sudah pernah aku ajarkan. Di dalam ilmu fikih ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Ketika manusia lahir sampai usia 10 tahun itu namanya mumayyiz. Mumayyiz itu tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan ibadah, baik ibadah sholat, ibadah yang lain, karena masih masa anak-anak. Tapi kewajiban orang tua mendidik dan mengajarkan ketika berusia mulai 7 tahun. Makanya hadis Nabi menjelaskan, muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu melakukan sholat ketika berusia 7 tahun. Makanya usia 7 tahun itu disitulah peran orang tua mengajarkan kepada anak. Sebenarnya dunia pendidikan itu maksimal akal otak anak-anak itu mulai mereka bisa membedakan A dan B itu pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Usia 10 tahun meninggalkan sholat dipukul. Kalau lebih 10 tahun apa perintahnya? Pukul apa kira-kira? Nah itu artinya orang tua mengajarkan kepada anak dari usia lahir sampai usia 10 tahun. Itu namanya masa mumayyiz. Setelah masa mumayyiz, ada di dalam Islam itu dinamakan baligh. Oke, berarti pertama tadi tulis umur 0 sampai 10 masa mumayyiz. Dalam kurung kewajiban orang tua mendidik anaknya. Yang kedua, masa baligh. Baligh ini dari usia 10 tahun. Kalau yang perempuan anak-anak kita mulai datang halangan pertama, itu baligh namanya. Maka sudah ada proses kewajiban ibadah. Tapi ini lampu kuning, kalau lampu merah, belum lampu merah. Kalau laki-laki dari usia 10 tahun sampai mereka mulai datang bermimpi. Lah mimpi belum kawan impian. Mimpi belum kira-kira. Ya. Kalau yang perempuan usia 10 tahun sampai dia datang bulan pertama. Kalau yang laki-laki usia 10 sampai dia mulai bermimpi.
atau mulai tumbuh jakun, maka itu dinamakan masa mubalik. Balik bukan mubalik. Tingkatan yang ketiga dinamakan balik berakal. Nah itu mumayyiz, balik berakal. Balik berakal itu kalau perempuan sejak datang bulan pertama sampai meninggal dunia. Kalau yang laki-laki juga sampai meninggal dunia, itu balik berakal. Nah, orang-orang yang sudah masuk balik berakal itu tidak ada halangan untuk meninggalkan perintah ibadah. Ibu masuk mana kira-kira? Mumayyiz, balik atau balik berakal? Hah? Masuk kelompok mana? Balik berakal. Makanya inilah pentingnya ikut pengajian, ya. Kalau ada saudara kita jilbab panjang, lah pakai kacamata, lah berlipstik, tamat SMA, masih dek puasa, mungkin belum balik. Ya kan? Makanya ilmu pengetahuan itu sangat penting. Ya. Jadi kita ini masuk kelompok balik berakal. Dari mulai datang bulan pertama sampai wafat itu sudah masuk balik berakal. Jadi syarat puasa yang kedua, orang-orang yang sudah balik berakal. Yang ketiga syarat berpuasa, sehat rohani dan jasmani, tidak gila. Sering kujelaskan, orang gila itu dijamin masuk surga. Kenapa? Karena orang gila itu yang tidak sehat rohani dan jasmani, tidak ada kewajiban untuk ibadah. Makanya ibu-ibu kalau mau masuk surga berdoalah balik dari sini jadi orang gila baik. Karena kalau gila dia tidak beribadah, ya kan? Nak mikirkan buat pembukaan, dia kan? Nak mikirkan baju gosokan, dia. Nak beli paket, dia. Gila. Jadi orang gila tidak ada kewajiban. Yang keempat, syarat melakukan ibadah puasa itu tidak terkena halangan bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki tidak ada. Jadi 4 syarat puasa.